Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dhalla zilla zilla wa adlima wa dhalama wa ajala yajala alaih. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih membahas tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita kemarin sudah membahas tentang pernikahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan putri Abu Sufyan, ya, yang bernama Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah. Kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian kita sekarang akan membahas berikutnya, yaitu tentang pernikahan Nabi dengan Ibunda Sofiyah, ya, binti Huyai ibni Akhtab, ya, Sayyid Bani Nadir. Kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua, untuk kita yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua, menjadikan ilmu kita yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta. Nah, kita perlu sampaikan sebelumnya, atau perlu kita pahami sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW itu menikah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, ya. Jadi di dalam ayat itu Allah memerintahkan fankihu nikahlah kamu ma tabalakum minan nisa, dengan perempuan yang tabalakum menyenangkan bagi kamu, ya. Masna 2, sulasa 3, waruba dan 4. Jadi ayat ini menyebut angka maksimal 4. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari 4. Nah, pertanyaannya, jikalau ayat Al-Quran itu menyatakan pernikahan itu maksimal 4, pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW menikahnya sampai lebih dari 4? Dalam hal ini, ketika Nabi wafat, istri yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu ada 9. Nah, jadi maka di sini kita mesti memahami yang namanya khawasur Rasul, ya, bahwa ini adalah hukum khusus untuk Nabi yang haram untuk diikuti oleh umatnya. Jadi ada hukum yang merupakan khawas, ya. Nah, hukum yang merupakan khawas itu adalah hukum yang khusus untuk Nabi, tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Contoh hukum yang khawas untuk Nabi dan tidak boleh diikuti umatnya itu apalagi? Di antaranya adalah wisol, puasa wisol. Jadi puasa wisol itu adalah puasa nyambung, ya. Jadi setelah misalnya maghrib yang harusnya berbuka, maka Rasulullah nyambung, nggak berbuka terus, ya. Nah, itu namanya wisol. Jadi wisol itu haram untuk umatnya, tetapi tidak bagi Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk khawas, ya, termasuk hukum-hukum khusus yang berlaku hanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mesti kita pahami. Yang kedua, pernikahan baginda Nabi Muhammad selain itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada keberkahan, ya, ada kebaikan. Jadi keberkahan dan kebaikan tadi itu nanti kita bisa lihat untuk apa? Untuk dakwah. Gitu. Untuk dakwah, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, kita sekarang akan melihat bagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sebelumnya menikahi, misalnya seperti Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah putri dari gembong kafir Quraisy. Dalam hal ini adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya, coba bayangkan. Ya, gembong kekafiran yaitu Abu Sufyan bin Harb itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Ummu Habibah ini sudah masuk Islam bersama suaminya hijrah ya ke Habasyah, lalu kemudian suaminya murtad dan kemudian beliau tetap dengan keislamannya, dan di situ Rasulullah SAW kemudian menikahinya ya pada saat beliau artinya Ummu Habibah ini waktu itu masih ada di Habasyah. Nah, pernikahan ini itu juga menguatkan posisi Rasulullah SAW. Ya, posisi Rasulullah SAW. Makanya kalau nanti kita melihat ada peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, ya bagaimana posisi Abu Sufyan di Mekah, ya di mana Rasulullah SAW itu menyatakan man dakhala ya baita Abi Sufyan fa huwa aminun. Jadi siapa saja yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman, dia nggak akan diapa-apakan. Jadi ini terkait dengan posisi Abu Sufyan, lalu kemudian posisi Rasulullah ketika menikahi putrinya Abu Sufyan yang notabene adalah merupakan pemimpin dari musuhnya sebelum masuk Islam. Tapi Islam itu berhasil mengubah manusia ya. Makanya kata Nabi wa kibarum fil jahiliyati kibarum fil Islam idza amanu. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka ketika tokoh menjadi di masa jahiliyah, pada saat menjadi muslim dia juga jadi tokoh. Enggak kehilangan tokohnya. Dengan catatan mereka beriman. Maka Abu Sufyan ketika masuk Islam juga tokoh. Sama seperti Hamzah, tokoh. Umar bin Khattab tokoh. Abu Bakar juga tokoh. Di masa jahiliyah mereka sudah menjadi tokoh-tokoh. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, wa kibaruhum fil jahiliyati kibarum fil Islam idza amanu. Ya kan? Nah, itu. Nah, kita lanjutkan di sini wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Safiyah bint Huyai ibni Akhtab Said Bani Nadhr. Ya, jadi Rasulullah menikahi Safiyah binti Huyai ibni Akhtab ya, yang merupakan pemimpin Bani Nadir. Siapa Bani Nadir? Bani Nadir itu Yahudi. Ya, Bani Nadir itu Yahudi. Min waladi Harun, keturunan dari Nabi Harun ibni Imran akhi Musa. Ya. Jadi Bani Nadir itu dalam hal ini ya disebutkan ya. Artinya Safiyah itu masih duriyahnya Nabi Harun. Safiyah itu masih duriyahnya Nabi Harun. Nabi Harun itu umurnya lebih tua setahun daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, ini. Tapi Nabi Harun ini tidak diberi risalah. Risalahnya itu adalah risalahnya Nabi Musa. Makanya Nabi Harun itu disebut Nabi, Nabi Musa itu disebut Nabi dan Rasul. Nah, itu kalau membedakan ya. Membedakan. Jadi Nabi itu ada yang mendapatkan risalah, ada yang tidak. Apa maksudnya? Maksudnya mendapatkan risalah baru, ada yang tidak, itu berarti melanjutkan risalah Nabi sebelumnya. Nah, gitu. Ya, itu penjelasan Imam Al-Baydawi di dalam kitab tafsirnya. Fahya ibna nabiyin, jadi Safiyah itu adalah putri seorang nabi. Ya, kan kalau kita lihat di sini, Safiyah itu adalah putri dari seorang nabi, maksudnya keturunan, ya kan, keturunan. Gitu. Wa zauja nabi, begitu juga istri dari nabi, jadi keturunan nabi, istri nabi. Gitu. Jadi jangan dilihat Yahudinya. Kadang-kadang kan kenapa kita musuhin Yahudi? Nabi Muhammad itu istrinya ada yang dari keturunan Yahudi. Nah, gitu. Jangan begitu. Ya kan? Jangan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu karena mau cari istilahnya itu pembenaran, ya kan? Mau cari pembenaran akhirnya nyari-nyari dalil sekenanya gitu. Nyari-nyari dalil sekenanya gitu. Nah, ini yang mesti kita pahami. Nah, wa kanat min ajmali nisa'il alamin, dan Safiyah itu di antara perempuan yang paling cantik di seluruh dunia, coba. Ya, zaman dulu belum ada ya kontes ratu kecantikan ya. Itu zaman dulu. Tapi Masya Allah
Sofiyah ini ya disebutkan sebagai min ajmali nisa'il alamin. Ya, wanita paling cantik di seluruh dunia. Nah ini. Wa kana qad sarat lahu minas safi ya amma fa'ataqaha. Jadi beliau itu menjadi tawanan, menjadi budak tepatnya, menjadi budak. Budaknya siapa? Atau menjadi, jadi kan begini ya, di dalam Islam itu kalau kita bicara dalam konteks perang, ya, di dalam perang itu ada yang namanya tawanan perang. Tawanan perang itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan asir. Asir itu jamaknya asro. Asro itu tawanan perang. Nah, di dalam Islam tawanan perang itu hukumnya ada dua. Ya, imma manam ba'du wa imma fidaan. Bisa ditebus atau bisa dibebaskan ya tanpa tebusan. Manam ba'du itu dibebaskan tanpa tebusan. Kalau fidaan itu berarti dibebaskan dengan tebusan. Itu hukumnya terkait dengan tawanan perang. Jadi mereka tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Nah, yang kedua, orang sering salah menyebut dia sebenarnya bukan tawanan perang, tetapi statusnya itu disebut dengan sabiyah atau jamaknya sabaya. Apa itu sabiyah dan apa itu sabaya? Sabiyah itu adalah bisa perempuan, bisa anak-anak, bisa laki-laki tua renta yang ada di medan perang. Ya, ada di medan perang. Mereka tidak ikut perang. Mereka ada di medan perang. Karena itu ketika menang, kaum muslimin itu menang, perempuan, anak-anak dan orang tua tadi itu statusnya itu dianggap seperti ghanimah, rampasan perang, bukan tawanan perang. Nah, ini yang perlu dipahami. Bedanya di situ. Mereka nanti disebut dengan sabiyah, jamaknya sabaya. Nah, status sabiyah atau sabaya itu beda dengan asir atau asra tadi. Jadi kalau asir atau asra itu ada dua hukumnya, yaitu apa? Dibebaskan dengan tebusan atau tidak. Sedangkan sabiyah itu seperti barang rampasan perang. Berarti apa? Boleh dibagikan kepada pasukan kaum muslim menyingkut perang. Sebagai apa? Ghanimah. Karena itu maka disitulah nanti ada yang namanya budak. Ada yang namanya apa? Budak. Anak-anak, perempuan termasuk orang tua tadi itu statusnya sebagai barang, gitu loh. Nah itu namanya sabiyah atau sabaya. Nah dalam kasus perang Khaybar, Ibunda Safiyah itu awalnya itu menjadi budak tadi itu ketika perang Khaybar. Pada saat perang Khaybar kan Nabi itu datang ke sana. Ya, perang Khaybar itu terjadi setelah Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Ya. Nah, Khaybar ini dilumpuhkan oleh Nabi. Jadi Khaybar ini punya benteng yang sangat kokoh. Gitu ya. Bentengnya sangat kokoh dan itu terkenal. Jadi kalau kita kemudian melihat Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, inspirasi Muhammad Al-Fatih itu sesungguhnya dari peristiwa Khaybar. Ya, bagaimana Yahudi yang berlindung di dalam benteng tadi itu bisa ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini setelah melakukan proses pengepungan. Nah, itu yang dibaca oleh Muhammad Al-Fatih, kemudian menjadi inspirasi Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan benteng Konstantinopel 1453. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, pada saat Khaybar itu jatuh, Sofiyah ini itu menjadi milik seorang sahabat, ya, namanya ada seorang sahabat itu yang menjadi jelmaan malaikat Jibril. Ya, jadi sahabat ini pernah menjadi jelmaan malaikat Jibril. Ya, namanya adalah Dihya Al-Kalabi. Itu nama sahabat tadi. Jadi malaikat Jibril itu pernah menjelma menjadi Dihya Al-Kalabi. Nah, Dihya Al-Kalabi ini dia mendapatkan Sofiyah tadi. Ketika mendapatkan Sofiyah, ya, kan bayangkan ya, dapat tawanan cantik gitu ya.
Nah, Nabi melihat bukan faktor itunya, tapi ini pertama untuk menyelamatkan perasaan para sahabat. Coba bayangkan ya. Kalau nanti itu dimiliki oleh sahabat seperti Dihya Al-Kalabi, maka sahabat yang lain ada kemungkinan iri kan. Wah, ini enak ini Dihya ini dapat tawanan cantik lagi ya kan. Nah, gitu. Wah, ini gawat ini. Ya kan? Itu nanti bisa menimbulkan problem. Nah, supaya tidak ada masalah di kalangan mereka, maka kemudian oleh Nabi itu ambil, ya, oleh Nabi SAW diambil, gitu. Sehingga Sofia ini kemudian dari tangan Dihya Al-Kalabi berpindah ke tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Nah, setelah itu Nabi merdekakan dan dinikahi. Berarti kan levelnya naik kan. Dari budak menjadi orang merdeka. Naik lagi menjadi level istri Nabi. Menjadi istri kepala negara. Ya kan? Nah, ini bagian dari strategi. Gitu loh. Makanya tadi disebutkan di situ. Ya, sebelumnya dia menjadi budak. Fa'ataqaha wajala itkiha sodaqaha. Ya kan? Jadi di mana Nabi menjadikan pembebasan tadi itu shadaqah. Fasara dzalika sunnatan lil ummah ya ila yaumil qiyamah. Jadi ini menjadi tuntunan bagi umat sampai hari kiamat. Ayatikar rajul amatahu, di mana seorang laki-laki itu bisa membebaskan budaknya. Ya. Wa yaj'al itqa sadaqah, kemudian menjadikan pembebasannya tadi itu sebagai sadaqahnya. Fatasiru zawjatahu bidzalika. Dengan begitu Sofia kemudian menjadi istrinya Nabi. Nah, ini luar biasanya. Ya. Fa idza qala, maka apabila ya beliau menyatakan atau baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya a'taqtu ammati wa ja'altu itkiha sadaqaha. Ya. Jadi ketika beliau mengatakan begitu, ya, jadi aku membebaskan budak perempuanku dan aku menjadikan pembebasannya itu sedekah. Ya kan? Aqala ya ja'altu itqa amati sadaqah sahal itqan nikah. Jadi kalau misalnya nih ya, ada orang, nah ini fikihnya. Jadi ada seorang tuan, kemudian jadi maksudnya pembebasannya tadi menjadi sodak itu menjadi mas kawinnya. Nah, sodak itu mas kawin. Gitu. Jadi karena itu ketika seorang mengatakan begini, ja'altu itqa amati sadaqah, aku menjadikan pembebasan budak perempuanku itu sebagai mas kawinnya, berarti apa? Kan sesungguhnya jadi begini. Jadi bagaimana caranya kok bisa begitu? Begini penjelasannya ya. Budak itu kan bisa bebas. Tadi bisa dengan dibayar pembebasannya ya kan. Jadi kalau dalam Islam itu budak itu Bapak sekalian, itu ada namanya budak umul walad. Ada namanya budak mukatab, ada namanya budak mudabbar. Ya. Budak mukatab itu adalah budak yang dia bebas. Yang dia bebas. Pembebasannya itu disertai dengan membayar biaya pembebasan. Nah, itu namanya budak mukatab. Jadi karena itu budak itu ada yang kemudian ditebus, ya, ada yang kemudian dia bekerja untuk mencari duit agar dia bisa menebus dirinya. Itu budak, namanya budak mukatab. Yang kedua, itu namanya budak mudabbar. Budak ini bebas begitu majikannya meninggal. Nah, yang ketiga itu namanya budak umul walad. Budak umul walad itu siapa? Perempuan yang ditiduri oleh suaminya, ya kan? Yang ditiduri oleh suaminya. Lalu kemudian dia punya anak. Gitu loh. Jadi perempuan ini punya anak. Nah, budak umul walad ini, jadi budak umul walad ini, dia begitu dia punya anak, anaknya merdeka kan, karena anaknya itu anak majikannya. Tapi budak tadi itu tidak serta-merta merdeka. Dia merdeka ya ketika tuannya meninggal. Itulah. Dia merdeka ketika tuannya meninggal. Nah itu. Nah karena itu dalam kasus tadi, Sofia, ibunda Sofia itu dibebaskan. Kalau pembebasan itu kan berarti apa? Harus bayar kan? Karena status pembebasannya tadi bukan dalam posisi sebagai misalnya umul walad atau apa. Jadi kalau seandainya tidak seperti itu berarti kan pembebasannya dengan mal kan gitu.
Nah, karena itu ketika Nabi mengatakan tadi misalnya, ya, a'taktu amati wa ja'altu itqaha shadaqaha. Jadi aku membebaskan budakku dan aku menjadikan pembebasan dia. Itu kan berarti ada pembayaran. Nah, logikanya begitu. Tapi nilai pembebasannya tadi itu dikonversi sebagai apa? Maharnya, sebagai mas kawinnya. Nah, gitu loh. Wa ja'altu itqaha shadaqaha. Nah, sehingga Nabi tidak perlu mengeluarkan duit lagi. Ya kan? Cukup dengan mengatakan begitu sehingga Sofia itu menjadi apa? Menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mas kawinnya adalah pembebasannya tadi. Berapa nilainya? Ya tergantung. Ya tergantung. Ya misalnya seperti kayak tadi itu cantik, misalnya anaknya tokoh, ya itu otomatis mahal. Nah itu kalau dibebaskan itu mahal. Nah, ya. Nah jadi Nabi seperti itu dan ini kemudian menjadi sunnah, menjadi tuntunan. Ya. Sampai akhir, ya sampai hari akhir, gitu. Makanya di sini disebutkan oleh Ibnul Qayyim, fasara dzalika sunnatan lil umma ila yaumil qiyamah. Jadi ini menjadi sunnah, menjadi tuntunan bagi umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, di mana seorang laki-laki itu bisa membebaskan budaknya dan menjadikan ya pembebasannya tadi itu menjadi shadaq, menjadi mas kawinnya, gitu. Nah karena itu ketika ada orang mengatakan ja'altu itqa ammati shadaqah, aku menjadikan pembebasan budakku sebagai mas kawinnya, sahal itqu wan nikah. Jadi pembebasannya sah, kemudian nikahnya juga sah. Alasannya apa? Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sarat zaujatahu, maka kemudian Sofiyah binti Huyai ibn Akhtab itu menjadi istri Nabi. Min ghairi ihtiyajin ila tajdid aktin wala waliyin, yang tidak butuh ya pembaruan akad, enggak perlu akad lagi. Misalnya enggak perlu akad nikah lagi atau enggak perlu wali. Ya kan enggak perlu. Karena statusnya awalnya itu adalah budak. Wa wadairu madhabi Ahmad. Nah, ini menurut pendapat madhab Ahmad. Ya. Wa kasir min alil hadis, dan kebanyakan ahli hadis. Meskipun nanti di dalam riwayat yang lain Rasulullah akan menyatakan bahwa la nikah illa biwaliyin, tidak boleh ada nikah atau tidak sah nikahnya, tidak dianggap nikah, yaitu pernikahan yang tidak disertai dengan wali. La nikah illa biwaliyin. Ketika ada sahabat menikah tanpa wali suruh ngulang. Tapi baginda Nabi menikah tanpa wali itu merupakan kekhususan Rasulullah. Ya. Kekhususan Rasulullah itu di antaranya, ya. Nah ini. Bahkan Nabi itu ada yang langsung dinikahkan oleh Allah. Seperti kisah pernikahan Nabi dengan siapa? Zainab binti Jahash. Ya kan? Zainab binti Jahash. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala waktu itu menurunkan ya ayat ya terkait dengan peristiwa keluarganya Zaid, lalu kemudian setelah itu di situ ada istilahnya ketentuan ya mengenai pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsh. Nah, waqalat Ta'ifah, sementara sebagian ulama yang lain berpendapat kalau tadi menurut Imam Ahmad boleh seorang majikan begitu langsung, ya tidak perlu akad baru, tidak perlu wali. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan hadza khasun bin Nabi. Nah ini yang tadi kita sudah sampaikan. Ini khusus bagi Nabi. Ya, kalau Imam Ahmad dan ahli hadis kebanyakan mengatakan begitu, tapi sebagian fuqaha yang lain mengatakan itu termasuk khawasun Nabi, kekhususan Nabi. Wa huwa mimma khassahullahu bi fin nikah dunal ummati. Dan itu merupakan kekhususan yang Allah khususkan kepada Nabi dalam kasus pernikahan, dan itu tidak berlaku untuk umatnya. Ini. Wa hadza qaulul a'immat salasa wa man wafaqahum. Ini pendapat 3 imam. Siapa selain Imam Ahmad? Berarti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Artinya apa? Kalau ini menurut mereka merupakan kekhususan Rasulullah, berarti kalau kita punya budak, berarti harus dipisahkan antara pembebasannya ya dengan pernikahannya. Ya, meskipun boleh juga misalnya pembebasan tadi itu kita jadikan sebagai mahar,
tetapi akadnya tetap dipisahkan. Kenapa? Karena akad pembebasan itu satu, akad nikah itu adalah akad yang lain. Nah, gitu. Nah, di sini nanti ini menurut 3 fuqaha, ya, 3 imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, berarti harus ada akad lain selain pembebasan tadi. Nah, ini menurut mereka. Wasahihu qaulul awal, kata Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini karena madhabnya madhab Hambali, ya kan? Ibnul Qayyim yang nulis kitab Zadul Ma'ad yang kita baca ini adalah madhabnya madhab Hambali. Kata beliau yang sahih itu pendapat pertama, pendapatnya siapa? Imam Ahmad. Ini kata beliau. Li'annal asla, karena hukum asal adamul ikhtisas hatta yakum alaihi dalilun. Karena hukum asalnya itu umum. Kenapa? Nah, itu nanti kembali kepada kaidah, ya, terkait dengan nabi. Posisi nabi itu kan boleh kita katakan sebagai musyarri', ya. Artinya orang yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan, gitu. Apa yang dilakukan oleh nabi itu menjadi praktek syariat. Nah, itu namanya musyarri', gitu. Sehingga apa yang dilakukan Rasulullah itu menjadi bukan hanya untuk nabi, tapi untuk kita. Kecuali kalau itu khusus ada dalil yang memang menyatakan seperti tadi, ya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu ada dalil, berarti maksimal 4. Tapi perbuatan Nabi menikah 9. Berarti apa? Ada kontradiksi kan? Antara dalil ayat Al-Quran yang mengatakan 4 dan dalil perbuatan Nabi yang mengatakan 9. Mana yang khusus? Jawabannya yang 9 itu khusus untuk Nabi, sedangkan yang 4 itu berlaku umum untuk umatnya. Nah, gitu. Itu kata Ibnul Qayyim. Was-shahih, yang sahih adalah pendapat pertama yang mengatakan hukum asal perbuatan Nabi itu tidak khusus sampai nanti ada dalil yang menyatakan itu khusus untuk Nabi. Nah, itu baru berlaku hanya untuk Nabi, tidak berlaku untuk umatnya. Nah, itu kata beliau. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala lama khassa binikahil mauhuba lahu. Ya, misalnya contoh, ya. Allah itu ketika mengkhususkan untuk Nabi yaitu menikahi al-mauhuba lahu. Jadi perempuan yang dihibahkan, yang dihadiahkan. Ya. Untuk Nabi qala fiha, di dalam ayat itu Allah menyatakan khalisatan laka, artinya itu hanya untukmu. Min dunil mu'minin, dan tidak berlaku untuk orang mukmin yang lain. Itu surat Al-Ahzab ayat 50. Ya, khalisatan laka min dunil mu'minin, berarti apa? Ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yakul hadza fil mu'taqah, dan ini tidak dinyatakan untuk perempuan yang dibebaskan tadi. Ya. Wala qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga tidak dinyatakan Rasulullah. Liyaqta ta'sil umma bi fidzalika, untuk memutus supaya apa? Supaya umat itu, ya, supaya umat itu nanti tidak menteladani itu karena alasan lu ini nyontoh Nabi. Nah, itu kalau diputus oleh Nabi, ini bahwa ini khusus untuk Rasulullah, baru umat nggak bisa ngikuti. Atau misalnya ada dalil seperti tadi, ya, khalisatan laka min dunil mu'minin, itu berarti untuk memutus. Dalil itu memutus. Berarti apa? Itu hanya khusus untuk Nabi. Umatnya nggak boleh ikut-ikut. Nah, itu namanya memutus. Supaya umatnya nggak niru, nggak mencontoh. Nah, itu, ya. Ini. Nah, karena itu, wallahu subhanahu abahalahu nikaha imra'ati man tabanna. Contoh. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk Nabi menikahi istri, bekas istri dari anak yang diadopsi oleh Nabi. Di mana itu di dalam tradisi jahiliyah aib. Ya kan? Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu Zainab binti Jahsh, yang sebelumnya merupakan istri dari siapa? Istri dari Zaid bin Harisah. Ya kan? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu siapa? Awalnya budaknya Ibunda Khadijah diberikan pada Nabi, dibebaskan, kemudian diangkat menjadi anak angkat. Nah, anak angkat kemudian punya istri namanya Zainab binti Jahsh, dan Zainab binti Jahsh ini adalah wanita syarifah, masih keturunan, ya, dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Terus dinikahkan dengan bekas budak. Lalu setelah itu ada masalah dalam keluarganya. Nah, ini juga menjadi contoh bagi kita, ya, bahwa Islam itu
tidak memandang apa istilahnya itu kasta gitu loh. Ya, dalam Islam enggak ada kasta. Oh, ini misalnya anaknya katakan orang kayak tadi ini kan ibaratnya Habib misalnya gitu ya. Oh, ini enggak boleh kecuali dapat Habib misalnya itu. Enggak. Rasulullah ngajari ternyata Zainab binti Jahsh yang keluarga syarifah dapat mantan budak. Yang notabene ya Zaid ya bin Harisah ini ya bukan keluarga syarif ya dan sebagainya tadi itu. Nah, ini menunjukkan Islam itu sifatnya egaliter ya. Artinya Masya Allah Islam itu mengajarkan kesetaraan yang luar biasa. Dan itu langsung dipraktekkan. Nah, meskipun kemudian nanti ada masalah, ya, tapi masalahnya bukan karena itu. Ketika ada masalah, ini juga menjadi pelajaran berikutnya. Nah, ketika itu orang Arab itu menganggap aib kalau anak angkat, ya, kemudian punya istri, istrinya dicerai, lalu istri yang diceraikan tadi itu dinikahi oleh bapak angkatnya, itu aib. Nah, Nabi itu diperintahkanlah Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsh karena status anak angkat dengan bapak angkat itu kan bukan apa-apa sebenarnya kalau dalam Islam. Ya, karena Islam sudah membatalkan hukum itu. Jadi setelah dibatalkan berarti hubungan anak angkat dengan bapak angkat itu kan bukan apa-apa. Enggak ada hubungan mahram, enggak ada hubungan apa. Sehingga ya bekas istrinya itu berbeda dengan bekas istri dari anak sendiri itu berbeda. Jadi misalnya begini ya bapak ini punya mantu, ya kan, punya mantu perempuan nih, ya mantunya perempuan, anak dari istri dari anak laki-laki, misalnya ya. Pertanyaannya begini, apakah status istri dari anak laki-laki kita dengan kita yang mertuanya tadi itu mahram atau bukan? Jawabannya mahram. Ya kan? Sama seperti mantu laki-laki dengan mertua perempuannya itu mahram. Nah, mahram ini itu disebut dengan mahram mu'abbad. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada dua ya. Ada namanya mahram mu'aqqad, ada namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'aqqad itu misalnya begini. Ya kan? Mungkin Bapak dengar kan sekarang ada isu ipar adalah maut. Nah, ya kan? Ya dah? Nah, itu. Hadisnya itu berbunyi alhamu al-mautu. Itu ada hadisnya. Alhamu al-mautu. Jadi kalau itu orang mungkin sekarang konteksnya dengan ipar adalah maut gitu. Nah, status ipar ya Bapak sekalian itu mahram. Status ipar itu mahram. Tapi mahramnya itu disebut dengan mahram bil musaharah. Dan mahramnya itu disebut dengan mahram muaqqad, bukan mahram muabbad. Muaqqad itu mahram sementara. Kalau muabbad itu mahram selamanya. Nah itu ya. Itu mahram muaqqad dengan mahram muabbad. Nah, karena itu kalau ada pertanyaan, bagaimana menurut pandangan ulama? Kan kalau suami menyentuh istri itu kan batal. Ya kan? Kalau suami menyentuh ipar batal apa enggak? Katanya tadi mahram. Ya kan? Jawabannya batal. Kenapa? Karena ipar itu mahramnya mahram muaqqad, mahram sementara. Tapi kalau menantu menyentuh mertuanya itu tidak batal. Kenapa? Karena mertua perempuan tadi itu statusnya adalah mahram muabbad. Mahram selamanya. Maksudnya apa? Kalau nanti nih dia bercerai dengan anak perempuannya, kalau dia sudah tiduri dan sebagainya, itu hubungan mahram tetap berlaku, Pak. Karena itu, jadi misalnya nih dia nggak puas sama anaknya nih ya, cerai nih sama anaknya, tapi sudah ditiduri, maka dia nggak boleh kemudian nikahi mertuanya, perempuan nggak boleh. Kenapa? Karena statusnya adalah mahram mu'abbad. Itu sama seperti kalau bapak tadi dengan menantu perempuan. Itu sama. Itu statusnya namanya mahram mu'abbad. Nah, itu bedanya. Ini kelihatannya tipis ya bedanya. Kelihatannya tipis. Antara mertua dengan saudara ipar itu kelihatannya tipis bedanya. Tapi itu ketentuan fikih.
gitu loh. Itu ketentuan fikihnya. Nah, jadi aib gitu ya. Aib pada waktu itu ketika ini istilahnya itu mertua ya kan. Kan posisi Nabi itu dengan siapa namanya Zainab ini kan ibaratnya kan mertua toh. Gitu. Tapi kan mertuanya itu statusnya kan dari anak angkat dan anak angkat itu bukan mahram gitu loh. Ya kan? Istilahnya itu bukan anak kandung. Ya kan? Jadi nggak ada hubungan apa istilahnya itu nggak ada hubungan darah. Apalagi ketika hukum tentang tabani mengadopsi anak itu sudah dibatalkan, udah nggak ada hubungan. Maka kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsy yang notabene adalah bekas dari istri anak angkatnya itu menjadi syariat. Menjadi syariat bagi kita. Oh ternyata itu boleh. Nah gitu loh. Itu boleh. Nah, ini makanya tadi kita jelaskan supaya nanti loh kalau anak angkat boleh berarti mantu dari anak bekas anak kita ya boleh dong. Ah enggak begitu. Nah itu namanya pakai mantik nanti. Ya kan? Itu pakai logika mantik. Gitu. Pakai logika ya mantik itu beda Pak. Ya, beda ya. Nah ini makanya dalam bahas fikih enggak boleh kita pakai mantik. Ya, nanti bisa rusak ini. Li'alla yakuna 'alal ummati harajun fi nikahi azwaji man tabannahu supaya nah ini kata Ibnul Qayyim tidak ada bagi umat ini perasaan berat untuk menikahi istri-istri dari bekas ya. Jadi maksudnya bekas-bekas istri dari anak yang diadopsi tadi itu. Ya supaya enggak ada keberatan. Fadalla ala anna nikahan nikahan. Jadi maka di situ menunjukkan bahwa apabila Nabi melakukan pernikahan fali ammati at'asibi fihi ya fali ummati at'asibi maka bagi umatnya itu boleh untuk mencontohnya dalam kasus tadi ya malam ya'ti anillah wa rasulihi selama tidak ada yang datang dari Allah dan Rasulnya nas biikhtisas yang mengkhususkan waqat at'asi artinya mengkhususkan untuk Nabi sehingga ta'asi artinya menteladani Nabi dalam hal ini putus. Enggak boleh karena itu khusus untuk Nabi. Wa hadza dhahirun dan ini tampak ya. Nah wali takrir adil masalah wa basatal al-hajjaj fiha wa takrir anna jawaz fi misla hadza wa muqtadal usul wal qiyas maudun akhar wa innama nabbahna alaihi tanbihan. Ini kata beliau pembahasan untuk menjelaskan masalah ini dan membahas panjang lebar mengenai apa namanya argumentasi di sini. Ini bukan kitabnya kata beliau. Meskipun ini kitab sirah ya, tapi hebatnya Ibnul Qayyim itu di dalam pembahasan ini belum memasukkan kaidah-kaidah, belum memasukkan ijtihad, belum memasukkan fikih sehingga menjadikan kitab ini bukan hanya membahas sirah, tapi di situ juga banyak ya berisi dengan khazanah fikih. Nah, itu yang bagusnya kitab ini. Sehingga ketika kita membaca sirah tadi, kita tidak hanya membaca cerita. Ya, kita tidak hanya membaca kisah, tapi kita juga bisa mempelajari bagaimana hukum, gitu. Termasuk tadi itu, apakah ini boleh nggak kita contoh? Nah itu kan masalah usul pembahasan itu masalah usul fikih. Ya, apakah ini boleh kita contoh? Apakah tidak? Kalau kita tidak boleh mencontoh kenapa? Kalau kita boleh mencontoh kenapa? Itu dijelaskan. Nah itu masuk di dalam pembahasan usul fikih sebenarnya. Nah jadi ini bagusnya kitab ini dan itu menunjukkan keluasan dan kedalaman ilmu ya dari penulis kitab ini sehingga dengan kita membaca atau mempelajari kitab ini, maka insya Allah ya kita bukan hanya dapat pembahasan tentang sirah, tapi kita juga bisa mempelajari fikih. Nah ini yang luar biasa. Nah itu ya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah ya terkait dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan siapa? Dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab tadi itu.